Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal manittaqa, wa khaba man tagha. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Yaumul Jum'ah adalah sayyidul ayyam, idul masakin, wa hijjul fuqara. Hari rayanya orang-orang miskin, lebaran hajinya orang-orang fakir, dan pemimpin di atas segala hari. Jumat ke Jumat harusnya menjadi hari persatuan, karena di sini berkumpul semua umat golongan dari setiap organisasi, berkumpul bersatu padu. Jumat ke Jumat harusnya menjadi hari sedekah karena hari berkumpulnya. Namun Jumat ke Jumat belum mendapatkan makna yang sebenarnya karena ada kesalahan dalam penyelenggaraannya. Maka wajiblah khatib mengingatkan terus setiap awal bahwa rukun daripada khutbah harus dilakukan dengan 6 rukun. Yang pertama itu membaca hamdalah, dan ini harus diketahui pula oleh minimal 40 hadirin yang hadir agar sempurna penyelenggaraan salat Jumat. Rukun yang kedua, khatib wajib membaca syahadatain yang tadi telah dibaca. Rukun yang ketiga, khatib wajib membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Rukun yang keempat, khatib wajib menyeru takwa dengan kalimat usikum wa nafsi bitaqwallah. Rukun yang kelima, khatib wajib membaca ayat Al-Quran karena merupakan persyaratan mutlak. Dan rukun yang keenam, khatib wajib mendoakan kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kemudian duduk bersimpuh apabila bicara ketika khatib sedang berkhutbah. Laisa lahu Jum'ah, enggak ada baginya Jumat. Fa iza qulta li sahibika yaumal Jum'ah wal imamu yakhtubu faqad lagha faman lagha fala Jum'atalah. Siapa-siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah di hari Jumat, maka sungguh dia telah lalai. Dan siapa yang lalai, tidak ada baginya Jumat. Artinya Jumat hanyalah penggugur kewajiban dan tidak mendapatkan manfaat daripada khatib, daripada ceramah-ceramahnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ini mungkin penyebab salah satu kurang tertibnya penyelenggaraan, sehingga Jumat ke Jumat tidak mendapatkan manfaat. Hadir ketika khatib sedang berkhutbah, baru datang ketika khutbah sudah mulai, adalah bagian daripada lagho. Bahkan di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang bermain dengan batu. Mengapa batu? Karena alasnya bukan karpet, alasnya pelepah kurma yang di bawahnya ada batu. Masih ada yang bermain-main dengan batu, maka faqad lagha, sungguh telah lalai. Faman lagha fala Jum'atalah. Siapa yang lalai tidak ada manfaat baginya Jumat. Begitu juga begitu khatib naik mimbar tidur di pojok. Begitu juga masih main WhatsApp, masih megang handphone. Ini yang merupakan penggagal daripada manfaat salat Jumat. Jumat ke Jumat harus menjadi persatuan. Tapi lihatlah hari ini saudara, beda pendapat, ngatain cebong, ngatain kampret, ngatain kadrun.
beda kunut ngatain bid'ah, beda strategi ngatain khianat. Sampai kapan umat Islam bisa bersatu? Padahal Jumat ke Jumat ini yaumul ukhuwah. Khatib pasti dan wajib mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Artinya tidak ada lagi perbedaan. Artinya innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya tiap mukmin itu hanya saja bersaudara. Maka yang Allah suruh damaikanlah kalau setiap ada yang berselisih. Hari ini kita lihat di sosial media, bukan mendamaikan tapi banyak ngompor-ngomporin. Yang satu menjelekkan yang lain, dan yang lain membunuh karakter yang lain. Yang lain memuji berlebihan seseorang dan menjelek-jelekkan yang lain, sehingga umat Islam menjadi terpecah belah. Dan ini yang sangat diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kembalilah, tertiblah dalam penyelenggaraan Jumat. Niscaya Jumat ke Jumat akan membawa suatu perubahan yang drastis. Jumat ke Jumat kita mendoakan. Tidak ada pilihan golongan yang lain, tapi semua didoakan dengan kalimat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Enggak ada tuh yang kita bedakan. Dan setelah Jumat usahakan bersalam-salaman agar kita bisa tertib dan hatinya menjadi lembut. Jumat ke Jumat adalah yaumul sedekah, hari bersedekah. Tapi lihatlah kebanyakan umat Islam, wabil khusus Masjid Al-Ma'mur yang kita cintai lahir batin ini, satu kali penyelenggaraan Jumat berjumlah 3.000 orang. Andai kata mereka mau mengorbankan 100.000 saja, maka akan berkumpul setiap Jumat 300 juta rupiah, yang kalau dikali dengan 4,5 satu bulannya menjadi 1,3 miliar setiap bulannya. Hal ini bisa menambah kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Hal ini bisa menambah kekayaan orang-orang fakir miskinnya, menambah kemuliaan mereka semua. Tapi lihatlah, dari Jumat ke Jumat, mohon maaf beribu-ribu maaf, umat Islam tidak menyelenggarakan dengan baik dan dengan benar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mili-mili recehan kalau masukin kotak-kotak amal. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sampai kapan umat Islam bisa menyadari bahwa yaumul Jumat adalah yaumul ukhuwah, hari persatuan. Enggak ada lagi celak dan mencela, enggak ada lagi kopar kapir, zolam zolim, togat togut, bidah sana bidah sini. Karena Jumat ke Jumat harinya mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Yaumul Jumat juga hari sedekah, yaumul sedekah, karena kita mengeluarkan harta kita untuk kesejahteraan dan kemakmuran masjid-masjid Allah, kemakmuran rumah-rumah Allah yang hari ini banyak yang memprihatinkan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, mari kita selenggarakan dengan baik. Besok-besok mandi yang bersih sebelum Jumatan, duduk jam 9, jam 10, jam 11, zikir untuk kemakmuran bangsa ini, zikir untuk kesejahteraan bangsa ini, sampai khatib datang. Kemudian diselenggarakan 2 khutbah. 2 khutbah ini merupakan 2 rakaat pengganti sholat zuhur. Ma'asyiral muslimin, ini yang dipuja-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam kitab Durratun Nasin, seorang akan sujud dan malaikat akan bersujud, malaikat muqarrabin akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bangun dari sujudnya sampai semua dosa orang itu diampuni. Siapa ditanya? Untuk siapa itu? Adalah orang yang menyelenggarakan Jumat dengan tertib, yang kemudian bersolawat sampai khatib naik mimbar. Keutamaannya luar biasa, saudara. Karena itu mari gunakan pakaian yang wangi, yang bersih, yang harum, dan duduk tertib dan sholat semampunya sampai khatib naik mimbar. Inilah yang paling utama dalam menyelenggarakan Jumat. Mudah-mudahan peringatan demi peringatan ini membawa kesadaran bahwa yaumul Jumat adalah sayyidul ayyam, Idul masakin, Idul fuqara, yaumul sadaqah, yaumul ukhuwah. Itulah keistimewaan hari Jumat yang Allah berikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki, kita lakukan, karena ini merupakan penggerak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an 'alal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Jumat ke Jumat itu hari mulia takwa, hari peningkatan ketakwaan. Dan apabila penduduk satu kaum, satu kampung, satu negara banyak beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu an, misal dan sahabat Rasulullah yang paling utama, yang paling ahli dalam mentafsirkan hadis. Beliau mentafsirkan apabila akhir zaman, yang dimaksud azab dari atas bukan lagi gunung meletus, bukan lagi
burung yang membawa api neraka. Tapi yang dimaksud azab dari atas adalah terangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Dan kebalikannya, apabila iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bukan pula hujan emas yang turun, tetapi keberkahan dari atas adalah terangkatnya pemimpin yang adil dan dari tangannya mensejahterakan kalian. Mari mulai dari Jumat ke Jumat, mari tertibkan Jumat ke Jumat, jadikan hari ukhuwah, jadikan hari sedekah, jadikan sayyidul ayyam, jadikan hijul masakin, jadikan hijul fugara. Niscaya keberkahan akan turun dari Jumat ke Jumat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, ittaqullah mastata'tum, kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat-ayat yang Al-Fakir sampaikan mengandung unsur akhlak yang sangat tinggi. Karena memang barometer keimanan adalah akhlakul karimah. Itulah yang kita jalin dari Jumat ke Jumat. Karena inti daripada akhlakul karimah adalah persatuan dan kesatuan. Inilah yang sudah langka di negeri ini. Kalau satu kelompok maunya dengan kelompok yang lain, tidak pernah mau bercampur dengan kelompok yang lain, ini awal mula kehancuran bangsa. Kalau satu kelompok udah ngatain dengan yang lain, inilah ciri-ciri kehancuran bangsa. Saudara-saudara kita yang di negara lain, Suriah, awalnya saling ngata-ngatain, awalnya saling ngatain pengkhianat, awalnya saling ngatain dua kaki, awalnya saling ngatain fitnah, awalnya campur politik, akhirnya bertempur sesama mukmin dan muslimin. Begitu juga saudara-saudara kita yang di Libya, rakyatnya nggak punya akhlak sama pemimpin, pemimpinnya nggak punya akhlak sama umatnya, sama rakyatnya. Akhirnya terjadilah kehancuran dan mengundang masuk bangsa asing. Itulah sebabnya Rasulullah sampaikan yang paling utama, innama adatul hasr innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadikan akhlak sebagai panglima, maka insya Allah negeri ini kembali menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah yang ciptakan perbedaan itu. Allah lah grand design semua perbedaan-perbedaan itu, karena Allah ciptakan. Yang tadi Al-Fakir sampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami, kata Allah, aku, kata Allah, yang ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan.
Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling kenal, bukan saling nyinyir, bukan saling fitnah, bukan saling kata-kataan, bukan saling bid'ah-bid'ahan, bukan saling kopar kafir, bukan saling sesat menyesatkan. Ini akan menjadi perpecahan di bangsa ini kalau tidak segera kita sadari. Lita'arafu, buat saling kenal. Hari ini beda pendapat langsung ngatain Arab, Yaman, Kadrun. Beda pendapat langsung ngatain Cina, Batak dan sebagainya. Beda pendapat langsung ngatain khianat, fitnah sana, fitnah sini. Ma'asyiral muslimin, kalau bangsa ini mau hebat, kalau kita mau punya pemimpin yang hebat, yang adil, maka mulailah tertib. Ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Hari ini sosial media kita isinya cemoohan. Hari ini sosial media kita isinya maki-makian. Hari ini televisi isinya perdebatan demi perdebatan yang membuat semakin jauh rasa persatuan dan kesatuan. Kembalilah. Rasulullah sampaikan, wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling marah, jangan saling kata-kataan, jangan saling mencari kesalahan, jangan saling mengumbar aib. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tabayyun, summa tabayyun adalah ciri umat Islam sejati, ciri orang mukmin sejati. Fitnah dan fitnah ciri munafikin sejati. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin rahimakumullah. Kalau khutbah pertama merupakan ayat yang merupakan pujian, bahwa anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ardh. Apabila penduduk beriman bertakwa, maka akan kami curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi khutbah kedua ini merupakan ancaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ambahumullahu bi'azabin min indi." Apabila maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Yang mulia Sayyidatina Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau azab Allah secara turun secara merata?" Nabi menjawab, "Dihancurkan semua, baik orang soleh maupun orang toleh." Artinya orang yang baik maupun tidak baik hancur merata, dan Allah akan bangkitkan semuanya. Artinya orang mukmin muttaqin juga kena. Kenapa? Karena ammahumullahu bi'azabin min indih. Maka maksiat berkembang, maka azab Allah akan turun secara merata. Hari ini maksiat sampai ke dalam rumah kita, LGBT sampai ke dalam handphone anak-anak kita. Setiap buka handphone, tawaran-tawaran riba merajalela. Pinjaman-pinjaman online telah menjerat 18 triliun di negara ini, saudara. Hentikanlah itu semua. Hentikanlah, jadilah pejuang-pejuang tauhid. Jadilah pejuang-pejuang Allah. Sampaikan, sebarluaskan bahwa itu semua riba. Semua itu membawa kemurtadan. Semua itu mendekati kepada kekafiran. Sampaikanlah itu. Sebarkanlah semua itu agar baldatun thayyibatun warbun ghafur terjadi di negeri ini. Kalau zaman dulu Rasulullah bilang salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia dari mulut. Hari ini salamatul insan fi jempolnya masing-masing. Selamatnya manusia dari jempolnya masing-masing. Jangan share, jangan follow, jangan retweet, jangan komen hal-hal yang negatif. Langsung skip, langsung blok, langsung buang. Selalu hadirkan ceramah-ceramah para ulama, para habaib, para kiai agar menjadi viral dan terus viral. Dan ini akan membuat kesejahteraan bagi bangsa ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pemimpin yang adil, yang bijak, yang takwa, yang mukmin, yang muttaqin. Dan Allah jadikan warga DPR RI orang-orang yang jujur, yang ikhlas, yang tawadhu, yang sabar, yang mensejahterakan dan membawa kesejahteraan bagi umat dan melahirkan undang-undang untuk keumatan yang baik. Kita doakan pula kepada seluruh menteri-menteri, mudah-mudahan menjadi menteri yang jujur, yang adil, yang tidak makan korupsi. Dan kita doakan semoga yang demikian ini menjadi kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan semoga para alim ulama, para kiai, para habaib mau bersatu padu, tidak mengedepankan organisasinya masing-masing, tapi mengedepankan Islam ya'lu wa la yul alaih, mengedepankan Al-Quran, sunnah Nabi, dan kias-kiasnya dan ijma'-ijma'nya. Kita doakan semoga orang-orang fakirnya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridha, orang-orang yang ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan. Dan kita doakan para agnia, orang-orang kayanya, orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang mau mensejahterakan orang-orang yang di bawahnya. Inilah yang membuat Indonesia kembali menjadi macan Asia, kembali menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah
ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma masik jam'ahum, Allahumma saddid samlahum, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy.